kualitasnya rendah gitu. Tentu kita nggak mau ibu ya punya anak yang bodoh kan. Kita kepingin walaupun kita memang agak kurang-kurang sekarang gini sekolah mungkin di tingkat-tingkat dasar saja, tapi kita kepingin anak kita tuh lebih baik daripada kita. Jadi harusnya dari sekarang lah kita pikirkan ini ya. Jadi jangan bilang, tadi ada yang bilang kan kayak Ibu Kades bilang ya kalau orang yang bapak mamanya pendek gimana anaknya mau tinggi kan gitu. Itu banyak sekali yang saya dengar itu, gimana kok ayam kampung mau jadi ayam siam kan gitu. Nah, kalau dalam kesehatan, dalam gizi itu bukan hal yang mustahil ya. Tadi dicontohkan oleh Pak Sekretaris orang Jepang ya. Jepang datang ke Indonesia waktu menjajah kita itu gimana tingginya itu? Ada yang bilang semekot ya, semeter kotor ya Pak. Tapi sekarang mereka gimana tingginya? Jauh lebih tinggi dari kita. Itu kenapa? Karena mereka sudah mengetahui masalah gizi ya. Masalah butuhnya perhatian terhadap tinggalnya di desa berkualitas gitu. Kelak nanti mereka ini akan bisa menjadi tidak hanya untuk di desa di sini Bu, paling tidak dia bisa nanti bersaing nanti di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional gitu. Tentu ibu juga nggak kepingin anaknya kalau ibu jadi petani, anak jadi petani aja, melihara lembu atau apa itu aja gitu, kan nggak kepingin. Tapi kita kepingin supaya anak-anak kita itu jauh lebih berkembang, yang mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi bupati. Bukan mustahil sekarang anak kita dari sini bisa menjadi bupati ke depan ya, kalau pintar nanti kan gitu. Pintar dan pintar-pintar gitu dia. Ya. Jadi ini perlu kita berikan itu supaya ibu-ibu semangat, jangan nanti udah pendek apa kita ini, saya pendek, bapaknya juga pendek, anaknya kan nanti bilang kayak kemarin waktu kita pertemuan hari itu kan, bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya tinggi, berarti anak tetangga nih katanya. Ya itu jadi bagus juga cara berpikir dia gitu kan. Nah, curiga dia. Padahal dia sudah memberikan gizi yang baik sehingga anaknya mungkin jauh lebih tinggi. Dan tidak mustahil kalau kita memberikan gizi yang baik, anak kita itu tidak hanya cerdas, berkualitas, tapi dia jauh lebih tinggi dari kita. Yakin lah ibu ya. Ibu juga kepingin anak-anaknya juga nanti jauh lebih sehat, kuat ya, tidak lemah gitu. Sedikit sakit, ini ada corona ya kan. Ibu takut enggak corona? Takut lah. Takut kalau corona enggak. Ini corona ya. Iya, jadi masalah stunting ini menjadi masalah nasional dan bukan nasional lagi Bu, internasional. Nah, Indonesia memang termasuk salah satu yang mempunyai angka stunting yang tinggi, 5 besar gitu dia. Kemudian kita jadi ibu tadi kan ada juga yang agak sedikit ya Pak Kades nanyain ini kok siapa yang stunting di sini katanya kan, karena mungkin istilah stunting tadi kan belum begitu familiar gitu ya, belum terbiasa kita. Mungkin bilang aja tadi konot pedok gendek, gitu aja gitu. Ini seperti anak ibu berapa tahun misalnya umurnya ya, 10 bulan, tingginya berapa, nanti coba diukur sama ahli gizi ini ada ahli gizi kita kan. Nah, coba salah satu contoh aja, ini ada beberapa orang ini, coba aja kita tes satu, apakah di antara kita sini juga ada yang stunting itu. Dan laporan yang kami terima ini bukan memang kami langsung dari kabupaten kemari, tetapi ada petugas kita misalnya dari Sri ya bidannya ya. Nah, waktu posyandu ada ya, kegiatan posyandu kan ada diukur berat badan dan tinggi badan gitu. Dari sinilah laporan yang disampaikan ke puskesmas. Di puskesmas dimasukkan ke dalam aplikasi PPGM namanya ibu ya. Nah ini langsung begitu dimasukkan itu, jangankan kami yang di kabupaten, duluan tahu orang di provinsi dan di pusat. Jadi mereka lah yang menentukan Aceh Tenggara itu daerah lokus gitu. Keuntungan bagi kita.
sudah berapa kali dikunjungin oleh pejabat? Siapa yang pendek ini? Gak usah gitu. Nah, ketika kita sudah disebutkan jadi desa stunting, ayo bagaimana orang-orang anak-anak kita yang stunting tadi kita kita bantu dia supaya cepat hilang stunting di desa ini. Kemudian tidak hanya itu, tugas kita ini bukan hanya untuk menghilangkan yang sudah stunting itu, tetapi bagaimana yang belum nanti melahirkan. Misalnya ada ibu-ibu hamil, berapa orang kita di sini? Desa kita Seri? Sekarang nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Aduh. Ini yang nggak ada. Belum Semua mana ada? Berarti belum diprogram ya Bu ya. Masih balita inilah, bayi ya. Ini kan ini masih dianggap bayi, di bawah setahun tuh bayi ya. Ini mereka ini Bu sampai umur 2 tahun ini yang paling sangat penting kita perhatikan. Sebenarnya perhatian kita dari ibu tuh hamil ya sampai usia dia 2 tahun, itulah yang disebutkan 1000 hari pertama kehidupan. Istilahnya 1000 HPK ya. Itu masa-masa keemasan. Kalau kita istilahkan bahasa kita goal period katanya kan gitu. Jadi masa keemasan ini yang harus kita jaga anak-anak ini. Kenapa Ibu harus kita perhatikan umur selama 1000 tahun, 1000 hari ini, 1000 hari kehidupan, inilah di masa pertumbuhan sel-sel otaknya. Nah, pertumbuhan sel otak. Jadi kalau kita manfaatkan anak kita sampai umur 2 tahun itu, kita berikan gizi yang baik, makanan-makanan yang baik ya, itu insya Allah pertumbuhan sel otaknya itu bisa maksimal. Kalau pertumbuhan sel otak sudah maksimal, itu berarti salah satu aset dia itu untuk masa depan dia ya. Paling tidak itu itulah dasar dia untuk bisa mencapai cita-citanya, untuk bisa menjadi anak-anak yang berkualitas ke depan gitu. 30% itulah umur 5 tahun itu masih ada deh. Dari sangat kita sayangkan nanti kalau udah bisa kita kasih makan yang dia harusnya